Baik, kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Yang pertama yang mau maju siapa? Kalau dari urutan Mbak Lydia dulu sih. Silahkan Mbak Lydia untuk Baik Pak, menyampaikan presentasinya. terima kasih Pak. Ini Oke. saya menggantikan Pak Bagus. Sebetulnya Pak Bagus urutan pertama Oh karena ada begitu. halangan, jadi saya menggantikan. Oh iya, Baik, boleh. selamat siang Pak Yosef, selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya Pak, saya ingin tanya apakah perlu dijelaskan terlebih dahulu kemarin UTS terkait dengan materi yang akan saya presentasikan pada siang hari ini Pak? Oke, ndak usah. Langsung aja Saya presentasi, kemudian nanti teman-teman yang lain memberikan masukan terkait materinya dan terkait dengan cara presentasinya. Oke, silahkan Mbak Lydia. baik Pak Yosef. Sebelumnya sedikit informasi untuk Pak Isak dan teman-teman bahwa sasaran dari kegiatan saya adalah siswa-siswi SMU SMK sekota Singkawang dengan tujuan agar mereka peserta didik ini mengetahui manfaat dari penggunaan hand sanitizer dan cuci tangan dengan benar, kemudian mampu mempraktekkan penggunaan hand sanitizer dan cuci tangan dengan benar, serta mau mengajak orang lain untuk melakukan penggunaan hand sanitizer dan cuci tangan dengan benar, dengan harapan dapat menjadi manfaat. Pertama, menjadikan para peserta didik sadar akan pentingnya penggunaan hand sanitizer dan cuci tangan dengan benar sehingga tidak tertular dari COVID-19. Kemudian, kegiatan ini menjadikan para peserta didik melakukan perilaku penggunaan hand sanitizer dan cuci tangan dengan benar secara rutin, artinya menjadi suatu kebiasaan. Dan yang terakhir, kegiatan ini dapat menurunkan penularan dan angka kejadian COVID-19 di Kota Singkawang, khususnya di kalangan siswa SMU dan SMK. Demikian Pak, saya izin share terlebih dahulu Pak. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Belum itu di saya. Oh sudah, silahkan. Ya, silahkan Mbak Lydia. Nah, kembali ke awal dulu aja ke nomor satu ini, slide nomor 8. Ya, masih mute Mbak Lydia, masih mute. Ya, Baik. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya, baik. Senang sekali Ibu pada hari ini dapat berkumpul bersama anak-anak walaupun masih dalam kondisi pandemi dan walaupun yang datang ini masih hanya perwakilan dari pengurus OSIS dan perwakilan kelas ya, bisa hadir di sini. Terima kasih banyak. Siang hari ini perkenalkan nama Ibu Apoteker Teresia Lydia. Jadi siang hari ini akan mengajak anak-anak semua untuk uh, tahu bagaimana sih cara menjaga kebersihan tangan yang benar? Yuk kita lihat bersama-sama ya. Nah, ternyata berdasarkan data dari riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, proporsi penduduk usia di atas 10 tahun yang berperilaku cuci tangan pakai sabun dengan benar ini masih sangat rendah. Di tahun 2007 ini hanya 23,12% saja dan di tahun 2013 ternyata hanya 47%. Nah, kondisi ini ternyata sangat memprihatinkan mengingat masih kurang dari setengah proporsi penduduk usia di atas 10 tahun yang berperilaku cuci tangan pakai sabun dengan benar. Nah, mengapa sih cuci tangan pakai sabun dan penggunaan hand sanitizer itu sangat penting? Jadi, pentingnya menjaga kebersihan tangan ini ternyata sangat efektif
untuk mencegah berbagai penyakit yang mematikan seperti diare. Anak-anak semua pasti sudah pernah merasakan sakit diare kan? Sudah pernah ya. Kemudian beberapa penyakit infeksi saluran pernafasan lain seperti ISPA dengan gejala batuk, pilek, sesak, pasti juga anak-anak sudah pernah terkena ISPA kan. Nah, yang paling penting untuk kondisi pandemi saat ini, pentingnya menjaga kebersihan tangan itu sangat efektif untuk mencegah penularan dari COVID-19. Nah, untuk memastikan dan meyakinkan kita semua bahwa cuci tangan itu sangat penting dan dapat mencegah penularan dari COVID-19, berikut Ibu akan bagikan video singkat ilustrasinya. Kita saksikan bersama-sama ya. Nah, kita sudah bersama-sama menyaksikan video bagaimana manfaat dari cuci tangan dengan benar di kondisi pandemi saat ini. Di mana tadi Bapak yang pertama, Ibu yang pertama itu setelah memegang dan beraktivitas tidak langsung membersihkan tangan atau mengingat cuci tangan dengan benar, bahkan pun memakai hand sanitizer, langsung mengucap atau memegang bagian tubuhnya. Sedangkan Bapak yang kedua, begitu dia ingat dia dalam kondisi di sarana prasarana umum dan setelah beraktivitas, dia tidak langsung memegang bagian tubuhnya, tetapi dia tahan untuk kemudian dia ingat dia harus bersihkan tangannya dengan hand sanitizer, bahkan sesampainya di rumah, dia mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, dia juga menjaga kebersihan tubuhnya. Jadi sesampai di rumah, dia buka pakaian dan mencuci, merendam langsung, memisahkan pakaian yang kotor, kemudian dia langsung mandi, baru kemudian berkumpul bersama keluarga. Jadi Bapak yang kedua setelah melaksanakan protokol kesehatan, terutama mencuci tangan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari penularan virus COVID-19. Nah, saking pentingnya cuci tangan pakai sabun, tanggal 15 Oktober ini ditetapkan sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Jadi sebagai informasi untuk anak-anak semua, kita harus tahu bahwa setiap 15 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Nah, untuk mengetahui langkah-langkah yang benar untuk mencuci tangan pakai sabun, berikut Ibu akan membagikan tips kepada kita semua agar tahu dan bisa mempraktekkan cuci tangan pakai sabun dengan benar. Ada satu kunci kata untuk mengingatnya atau singkatan, yaitu tepu selaci puput. Tepu selaci puput. Te-nya itu adalah telapak, pu-nya itu adalah punggung, sela itu adalah sela-sela jari, ci itu dari kata kunci, puput artinya putar-putar. Ya, tepu selaci puput. Baik, kita akan coba mempraktekkan sama-sama 6 langkah mencuci tangan dengan benar pakai sabun Mama, dengan air mengalir. Pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap, dan gosok kedua telapak tangan dengan lembut dengan arah memutar. Langkah kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Kemudian langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar-putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah terakhir atau langkah keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan dengan gerakan memutar, bilas dengan air bersih dan keringkan. Ingat, tepu selaci puput. Kita bisa lakukan 6 langkah dalam waktu 60 detik.
Kemudian, hal penting yang harus diingat adalah Mesin 5 waktu penting cuci Mesin tangan tuh. pakai sabun. Pertama, itu sebelum makan. Kedua, setelah buang air besar. Ketiga, sebelum menjamah makanan. Keempat, bagi adik-adik yang ibunya masih menyusui, boleh diingatkan sebelum menyusui. Dan yang kelima, setelah beraktivitas. Ingat, 6 langkah cuci tangan, 60 detik pakai sabun dan air mengalir. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan tayangkan video singkat mengenai 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Mari kita saksikan bersama-sama. Pertama yang harus ada adalah wastafel dan sabun. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan. Kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Buka keran air tanpa memegang, kemudian bilas dengan air bersih, dan kemudian dikeringkan. Baik, semoga dengan melihat video tadi, kita semua akan jadi lebih jelas, dan nanti setelah selesai presentasi ini, Ibu juga akan mengajak 10 orang perwakilan dari adik-adik semua untuk dapat mempraktekkan kembali ke teman-temannya cara cuci tangan pakai sabun dengan benar. 6 langkah cuci tangan pakai sabun dengan benar. Depan. Nah, ada kebiasaan baru juga yang kita sering lakukan saat ini, terutama di masa pandemi ini, adalah penggunaan hand sanitizer. Bagaimana sih kita bisa menggunakan hand sanitizer? Kondisi seperti apa sih yang diharuskan memakai hand sanitizer dan kapan hand sanitizer boleh kita pakai? Berikut informasinya. Pertama, alkohol dalam hand sanitizer ini dapat mengurangi mikroba di tangan pada beberapa keadaan, tetapi hand sanitizer ini tidak dapat menghilangkan semua jenis mikroba. Kemudian, hand sanitizer ini tidak efektif ketika tangan berminyak atau terlihat kotor. Jadi jika kondisi tangan kita berminyak dan terlihat kotor, sebaiknya tidak menggunakan hand sanitizer, tetapi mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian, hand sanitizer ini mungkin tidak dapat menghilangkan zat kimia berbahaya seperti pestisida, logam berat yang ada di tangan. Jadi kalau adik-adik SMK farmasi ada yang habis praktikum atau ada yang habis muatan lokal dari kebun di sekolahnya, sebaiknya tidak menggunakan hand sanitizer membersihkan tangannya, tetapi cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian, jika tidak tersedia sabun dan air, maka gunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Jadi sebelum membeli hand sanitizer kan biasanya kita pakai itu di gantung, di tas, atau di mana saja. Ingat pada saat membeli carilah yang kandungan alkoholnya minimal 60%. Kemudian ketika menggunakan hand sanitizer, tuangkan cairan hand sanitizer pada salah satu telapak tangan, kemudian usapkan ke seluruh permukaan tangan hingga kering. Dan yang paling penting, yang terakhir, menelan cairan hand sanitizer dapat menyebabkan keracunan alkohol. Jadi sebisa mungkin setelah menggunakan hand sanitizer dan pada kondisi tidak ada air mengalir dan sabun, jika ingin makan atau menyentuh makanan, sebaiknya memakai alat bantu, sendok ataupun garpu. Jadi tidak langsung dengan memegang dengan tangan. Ya, jelas ya semuanya? Baik. Nah, bagaimana sih langkah-langkah menggunakan hand sanitizer? Ternyata menggunakan hand sanitizer langkah-langkahnya sama dengan cuci tangan pakai sabun. Jadi tetap harus ingat tepu, selaci, puput. Sama, jadi jika menggunakan tangan kita masih menggunakan perhiasan seperti cincin, maka terlebih dahulu kita harus melepasnya. Jadi sama, kita tuangkan hand sanitizer ke telapak tangan, kemudian kita gosok telapak tangan, kemudian gosok punggung-punggung tangan,
sela-sela jari dan sebaliknya, kunci ruas jari tangan secara berlawanan lalu gosok ke sisi, dari sisi ke sisi, kemudian genggam ibu jari kanan dan ibu jari kiri secara perlahan, secara bergantian kita gosok. Kemudian yang terakhir, menggosok rotasi maju mundur dengan menempelkan ujung jari kanan, tangan kanan ke telapak tangan dan sebaliknya. Terus gosok hingga benar-benar kering. Jadi pastikan langkah yang sama juga dilakukan pada saat menggunakan hand sanitizer. Dengan mengadaptasi kebiasaan baru, kita berharap dapat mencegah tertular dari segala macam penyakit, dan terutama di masa pandemi COVID saat ini, kita dapat memutus mata rantai penularan dari COVID-19. Baik, sekian presentasi Ibu pada siang hari ini. Tidak putus-putusnya Ibu mengingatkan kita semua untuk jangan kendor, cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer, serta lakukan dengan langkah yang benar. Bagaimana, semuanya sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, Ibu cukupkan sampai sekian presentasi Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Oke. Baik, terima kasih Bu Lydia ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sudah disampaikan tadi oleh Bu Lydia presentasi cuci tangan untuk siswa-siswi SMK ya. Oke, sekarang silahkan Bapak Ibu yang akan memberikan komentar terhadap PowerPoint, terhadap cara, terhadap kecepatan bicara dan sebagainya. Monggo, silahkan. Mari Bapak Ibu, supaya kita bisa belajar bersama. Selamat siang Pak Yosef. Monggo Mbak Flo ya, silakan. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan Mbak Lydia keren sekali untuk presentasinya. Sangat menguasai materi, kemudian untuk pengucapannya juga sudah jelas kalau menurut saya. Kemudian untuk kecepatan berbicaranya juga mungkin agak terlalu cepat tapi sedikit. Cuman overall sih sudah baik kalau menurut saya. Mungkin saya memberi masukan terkait dengan materinya. Mungkin tadi kan materinya kan langsung menuju ke cuci tangan ya, tapi mungkin perlu dibahas sedikit terkait kejadian COVID itu mungkin akibatnya seperti apa, kemudian mungkin perlu juga dikuak kasus-kasus baru seperti yang terjadi di India, bahwa terjadi ledakan tsunami COVID yang begitu besar gitu, supaya ternyata segini berbahayanya sih COVID itu. Mungkin itu aja sih Pak Yosef dan Mbak Lydia. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Flo. Mbak Lydia itu dicatat ya masukan-masukan itu ya, jadi supaya bisa saling untuk menambah kualitas nantinya di masa mendatang. Oke Mbak Flo, masukannya sudah. Mungkin silakan ada yang lain? Siapa yang lain yang akan memberikan masukan? Pak Yosef. Silahkan. Nah, Mas ini Bagus. Saya ke Mbak Lydia juga bertanya ke Pak Yosef ini Pak, karena kondisi kita kan sistemnya online Pak Yosef. Interaktifnya juga kan kurang ya Pak Yosef. Kalau saya kan tadi satu arah yang kita sendiri tidak tahu responnya itu bagaimana, mereka mendengarkan atau tidak atau bagaimana, sehingga perlu juga tadi di sela-sela waktu itu mungkin ada yang ditanyakan gitu Mbak Lydia, untuk memancing apakah ada respon. Karena sepengalaman kita dengan mahasiswa atau dengan anak sekolah Pak Yosef, itu kadang-kadang ya kita tanya tuh jawabnya lama sekali ya Pak Yosef. Entah mereka itu tertidur atau apa, saya tidak tahu itu, sampai waduh ini begini. Nah itu mungkin perlu juga di sela-sela itu diberikan suatu Mbak Lydia, suatu question ya, pertanyaan, umpan balik lah. Karena kalau kita offline tuh enak sekali ya, kita interaktif. Juga tadi yang sampaikan Mbak Flo ada yang betul juga, kasus-kasus yang bukan kita menakut-nakuti ya, tetapi juga perlu kita sampaikan fakta. Kalau misalnya lengah atau apa tidak cuci tangan, itu
perlu ditampilkan juga efeknya yang agak buruk, karena memang karakter orang Indonesia juga anak-anaknya itu perlu ada yang harus dibegitukan, Pak. Tergantung audiensnya, Pak. Kadang-kadang ada yang kesadarannya tinggi, tapi ada juga yang perlu diberikan suatu pressure seperti itu. Nah, dengan gaya bahasa yang tentunya begitu kira-kira, Pak Yosep, Pak Lydia. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, Pak Bagus. Mbak Lydia mungkin mau beri komentar terhadap masukan dari Pak Bagus ini. Silahkan. Terima kasih banyak Mbak Flo, Pak Bagus ya. Memang kekurangan saya yang sangat saya sadari adalah jika saya ngomong cepat itu menjadi terbata-bata dan tidak jelas. Itu memang sangat saya sadari. Sangat sulit mengontrol itu, kan juga jam terbang saya memberikan presentasi itu sangat kurang, apalagi di masa pandemi. Kegiatan promosi kesehatan di puskesmas pun tidak ada, ditiadakan. Jadi memang sangat perlu berlatih untuk hal ini. Terima kasih. Kemudian benar, pertama juga ada terbersit memang keinginan untuk ada efek memasukkan kondisi yang seperti Mbak Flo dan Pak Bagus sarankan tadi. Tapi kemarin akhirnya saya hilangkan, mengingat saya ingat juga Pak tips dari Pak Yosep, jangan lebih dari 15 menit kalau bisa, supaya audiens bisa tetap fokus. Jadi saya berlatih dan saya dengan stopwatch saya lihat kalau lebih, akhirnya beberapa tayangan memang akhirnya saya cut. Nah, tapi sangat saya pikir memang sangat baik, Pak. Terima kasih atas masukannya, akan jadi pertimbangan bagi saya karena audiensnya anak sekolah. Suaranya bagus, Pak Yosep, kayak Sanggar Prativi. Oke. Wah, kita umurnya harus Sanggar Prativi ya. Pak, saya nggak tahu loh Sanggar Prativi Lah ya, itu apa. makanya itu saya ngomong gitu, kita umure Sanggar Prativi iki wis sak umurku, Mbak Flo ndak tahu misalnya gitu. Mentang-mentang saya tua ya, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu untuk komentarnya. Saya setuju dengan beberapa komentar, mungkin Mbak Lydia kecepatan bicaranya saja Mbak yang terlalu cepat. Tapi mungkin itu gaya ya sudah ndak apa-apa. Cuman kalau memang untuk bicaranya di depan misalnya mahasiswa dan sebagainya, mungkin gaya bicara Mbak Lydia ndak ada masalah karena bisa ditangkap ya. Tapi kalau seperti anak SMK mungkin sedikit dipelankan saja dan diberi penekanan-penekanan tertentu ya. Walaupun saya yakin mereka bisa karena topiknya gampang. Cuman tetap harus diberi penekanan-penekanan, dan benar yang dikatakan Pak Bagus tadi, kadang kita harus berhenti sejenak untuk misalnya berekspresi, siapa yang selalu cuci tangan dengan benar di saat sekarang, misalnya yang tadi habis cerita videonya, itu ditunggu responnya. Jadi kan seolah-olah menunggu respon, dan memang ya kita tidak bisa tidak bisa ngontrol mereka, kamu harus selalu memperhatikan, itu kan nggak bisa ya. Tapi kalau yang sadar memang akan selalu memperhatikan, karena walau bagaimanapun kuliah bentuk daring pun adalah sebuah bentuk ilmu ya. Jadi sebuah bentuk ilmu yang memang akan bermanfaat. Memang tidak maksimal Pak Bagus ya, nggak maksimal ya, kuliah daring itu tidak maksimal karena ekspresi, kemudian wajah mereka, terus kemudian bagaimana mereka presentasi pun itu kurang. Tapi kalau misalnya di depan orang kan tangan dan sebagainya, kalau bergerak itu kan bisa menjadi sarana ekspresi, itu seperti itu. Tapi overall Mbak Lydia PowerPoint-nya oke, ada video yang diinsersikan itu oke. Pilihan warnanya juga simple ya, simple, warnanya dominan hijau ya, dan saya lihat ekspresinya cukup bagus ya, itu seperti itu. Padahal dulu saya tahunya Mbak Lydia ini pendiam ya waktu kuliah ya, tapi sekarang bagus ya. Jadi presentasinya bagus, saya rasa tinggal menambah jumlah jam terbang saja. Itu yang menyebabkan nanti Mbak Lydia bisa eksis di kegiatan promosi dan kesehatan dengan lebih baik ya. Baik, nanti dicatat semua ya Mbak Lydia ya masukannya, itu untuk masukan bersama aja. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Saya rasa saya sudah menjawab pertanyaannya Pak Bagus ya. Saya memang tidak mudah Pak Bagus ya, tadi kadang berhenti sejenak itu cocok ya. Baik, tadi masukannya Mbak Flo juga sudah bagus, nanti dicatat lagi aja. Terus kemudian Mbak Sopo nih yang kedua, Mbak Maria. Saya Pak. Maria Intan tahu ya, benar, tapi Maria Sopo ya. Silakan Mbak Maria Intan. Maria Mercedes. Oke, di sini saya akan lakukan. Nggak bisa di on videonya. Oh ya, kan presentasi kan on, janjiannya kan begitu. Sebentar. Yes. Waduh, kok rakit tok malah.
Oh, Oke. mboten ketok, Pak. Iya. Apa? Terlalu gelap. Nggih. Kurang Oh, lampu terlalu kayaknya. gelap. Coba Heeh. saya. Kurang lampu Karena sebentar. saya Nah, ini cukup. ya. Bentar, Pak. Nggih. Oke, hari ini saya mau presentasi mengenai hand hygiene, Pak. Sama tujuan presentasi saya ini saya arahkan ke warga masyarakat di RT 23 Perumahan Bejokarto Permai, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menggunakan media slide dan video. Oke, saya akan mulai. Saya akan tampilkan slide-nya. Saya izin share screen ya. Monggo. Oke. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu warga RT 23 di Perumahan Bejokarto. Hari ini perkenalkan saya Maria, saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya hand hygiene, terutama di saat pandemi ini ya. Tapi ini keperluannya juga cuma bukan pandemi, tapi bisa dilakukan untuk kegiatan sehari-hari. Oke, karena ini untuk membantu kita melakukan kebersihan untuk diri sendiri maupun keluarga. Mari kita mulai. Oke. Oke. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang 6 langkah hand hygiene tepung selaci puput menggunakan hand sanitizer dan hand wash. Oke. Nah, pasti hand hygiene adalah tindakan sanitasi dengan membersihkan jemari dan tangan dengan sabun atau hand soap, antiseptik menggunakan air mengalir, atau dengan melakukan hand rub berbasis alkohol 70%, mengandung chlorhexidine gluconat 0,5%. Jadi tolong ya, kalau mau beli hand sanitizer jangan sembarangan. Jadi tolong perhatikan kandungannya, nggih. Oke, hand hygiene sendiri adalah salah satu upaya kita terhadap pencegahan penyakit karena dapat memutuskan rantai penularan penyakit. Hand hygiene itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, mencuci tangan dengan sabun antiseptik. Itu dilakukan selama 40-60 detik menggunakan air mengalir. Kedua, menggunakan hand rub dilakukan selama 20-30 detik. Kapan saja kita melakukan hand hygiene? Oke. Setelah batuk atau bersin, ketika kita merawat orang sakit sebelum, selama dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, ketika kita melihat bahwa tangan kita kotor, setelah menyentuh hewan ataupun kotorannya. Apa itu tepung selaci puput? Merupakan 6 langkah tata cara cuci tangan. Oke. Dari telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Punggung tangan. Gosok punggung dan sela-sela jari luar tangan kiri dan sebaliknya. Sela-sela jari, gosok telapak tangan dan sela-sela jari sisi dalam. Kunci. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Putar. Gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Putar. Rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri dengan cara memutar-mutar terbalik arah jarum. Lakukan pada dari tangan sebaliknya. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita
Demikian presentasinya. Tapi perlu diingat ya Bapak Ibu, untuk hand sanitizer itu kita pakai kalau tangan kita tidak kotor. Jadi tidak ada kotoran di tangan. Untuk cuci tangan ketika kita benar-benar melihat tangan kita kotor seperti itu. Oke. Terus dilakukan cuci tangannya untuk kehidupan sehari-hari yang sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ampun, Pak. Terima kasih Mbak Maria Intan ya. Oke. Ya. Baik, teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, silahkan untuk memberikan komentar lebih dulu, silahkan. Silahkan dia memberi komentar. Gantian yang bicara. Tadi sudah Mbak Flo sama Pak Bagus. Iya, Yang lain. Pak. Yo, Bu Pak Ratih, Yosef. silahkan. Ya, terima kasih Pak Yosef dan Mbak Intan untuk PowerPoint dan juga tadi presentasinya. Untuk Mbak Intan tadi kalau untuk background PowerPoint-nya sudah menarik ya, cuma saya agak sedikit terganggu pada saat pergantian slide tadi ada kayak hitam putih kepiur, aduh istilah bahasa Jawa gitu Pak. Kemudian pada saat pemutaran video itu memang tidak terdengar suaranya atau di audio saya tadi saya tidak mendengarkan video suara pada videonya, apakah itu gangguan dari saya yang tidak bisa mendengarkan atau pada saat share screen itu biasanya kan ada sound di setting yang bisa menampilkan suara pada saat Zoom begitu. Mungkin itu catatan dari saya Pak Yosef, terima kasih, dan Mbak Intan, yang lain udah bagus. Oke. Terima kasih Mbak Bu Ratih. Berikutnya silahkan satu orang lagi. Iya Pak. Oke, Pak, saya monggo. mau nanya sih Pak. Nanya Pak, atau jadi, saran? Tanya dan nanya sih Pak lebih tepatnya. Monggo silahkan. Jadi gini kan tadi kan videonya Mbak Maria Intan tadi kan sempat kayak deret-deret gitu kan Pak, kayak ada sambungan yang terputus gitu. Nah, untuk meminimalkan itu sama kayak kita nanya ke audiensnya, kayak setelah kita presentasi terus apakah kalau ditanyakan ke audiensnya apakah tadi video kita ada yang tersedat atau sinyalnya ada yang ini, jadi videonya itu nggak lancar gitu loh Pak, maksudnya pas kita presentasi gitu itu bisa apa nggak, atau takutnya kalau kita tersendat tapi kita nggak tahu gitu ke audiensnya gitu. Jadi untuk meminimalkan itu gimana? Jadi, Pak, terima kasih. Jadi saya jawab saja ya. Jadi memang untuk slide transition ya dari punyanya Mbak Intan tadi ya, yang ada gambar transisi slide tadi yang tidak lancar, itu kalau offline mungkin nggak masalah. Jadi transisi slide dibuat gambar entah random atau tiba-tiba naik dari kanan dari kiri itu nggak apa-apa kalau itu offline ya. Kalau offline itu nggak masalah dan itu mungkin menarik ya. Tapi kalau online gini mungkin ada baiknya Bapak Ibu mencoba memikirkan kalau pakai slide transitionnya itu cukup simple, apalagi dipakai tadi random kayaknya, jadi bisa variasi macam-macam, itu bagus di komputernya Bapak atau Ibu yang presentasi, tapi yang melihat mungkin jadi kurang cocok ya. Itu aja, itu masukan yang untuk yang online ini. Terus kemudian video tadi, memang video kalau punyanya Bu Lydia tadi videonya lancar ya. Mungkin itu terkait koneksi internet ya. Walaupun itu diinsertkan di PowerPoint tapi lancar. Tapi seandainya video itu tidak lancar dalam insert dalam PowerPoint, mungkin kalau itu mengambil dari YouTube, mungkin sebaiknya slideshow-nya dihentikan sebentar lalu pindah ke YouTube. Itu mungkin malah bisa lebih baik. Itu kalau usulan saya seperti itu. Tapi memang kalau kendala Promkes seperti ini dalam kondisi daring, memang hal-hal yang nampaknya tidak masalah pada waktu luring bisa menjadi masalah, seperti contoh tadi slide transition dan pemutaran video, karena itu semua terkait dengan koneksi internet dan kita tidak pernah tahu koneksi internet kita itu bagus atau tidak. Nah ini yang perlu kita ketahui adalah itu. Tapi sebagai persiapan memang harus dipikirkan sampai ke sana. Begitu Bu Sahro tadi ya, gitu ceritanya.
Oke, saya mau ngasih tanggapan. Oh, Memang boleh. ini koneksi internet saya sedang unstable. Betul. Ya, Ya, maaf. itu Jadi tadi koneksi aja. videonya ya sampai saya pencet-pencet. Ya, Ya, Pak, kalau ditanyain ke audiensnya, jadi biar audiensnya itu kayak perhatian, bener-bener perhatiin gitu loh Pak. Itu tuh tetap kita berikan, ya, biar ada meskipun ada selingannya deret-deret gitu, tapi biar kita sama-sama enaknya gitu. Ya, yang selingan tadi tuh Mbak, saya bikin kayak gitu tuh untuk saya belajar biar nggak ngantuk. Maaf, belum saya ganti karena saya baru saja sampai untuk selingan biar nggak ngantuk, biar tetap audiensnya tetap fokus. Oke. Maaf karena kan pikiran saya ini kan saya mungkin kayak presentasi langsung seperti itu sih. Betul. Ya, pemikiran saya seperti itu. Jadi saya belum sempat ganti. Jadi kemarin waktu untuk belajar saya memang kasih seperti itu, lalu saya kasih suara itu biar saya tuh nggak ngantuk dan saya tetap semangat seperti itu sih. Ya, seperti itu Pak Yusuf. Oke, Nji. Kayaknya semua mahasiswa kalau belajar ini ngantuk, Mbak. Ya, jadi semua mahasiswa itu kalau belajar mesti ngantuk. Baik, jadi ini Mas justru ini sebuah sebuah apa namanya pengalaman yang kita peroleh bersama bahwa insersi video ataupun apapun itu kalau koneksinya lancar itu nggak masalah. Tapi kalau tidak lancar memang masalah dan koneksi itu tidak bisa kita kontrol. Bapak Ibu, kita nggak bisa ngontrol koneksi ya. Kita nggak bisa ngontrol koneksi. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita mengatasi kalau video ini tidak berjalan. Jadi mungkin kalau tadi Mbak Lydia tidak ada masalah ya. Jadi mungkin kita perlu antisipasi suatu saat nanti kalau kita presentasi secara daring, kalau kita menginsertkan video, kalau videonya nggak jalan, apa yang harus kita lakukan? Itu yang penting, karena kalau kita tidak antisipasi itu nanti kita akan bingung sendiri. Ya, ini malah justru kita saling belajar ya, saling mengingatkan. Ya. Seperti kata Pak Ulisis kemarin, itu presentasinya itu kan kalau offline Pak, ya betul memang kalau offline, tapi dengan adanya online ini kita memang perlu adaptasi dan kita sama-sama belum punya pengalaman atau jam terbang tinggi kalau kita presentasi secara online begini. Saya sudah 1 tahun terus-terusan gini, tapi saya merasa belum nyaman juga untuk bisa presentasi sebagus kalau offline begitu. Gitu ya Mbak Maria Intan, enggak masalah ini. Jadi tapi secara konten oke ya, secara konten simple, upayanya untuk menampilkan hal lain. Dan saya yang menarik adalah walaupun sama-sama cuci tangan ya, dari dua Mbak Lydia sama Mbak Intan ini kita belajarnya juga tidak selamanya sama ya. Jadi kita tetap mendapatkan tambahan ilmu ya dari setiap presentator. Ini yang menarik ya, karena topiknya sama tapi nanti mungkin sampai 4-4-nya udah presentasi mungkin ilmu kita akan lebih banyak lagi. Seperti yang dikatakan cuci tangan bisa mencegah apa tadi Pak, 1 juta kematian per tahun, yang video terakhir tadi ya tulisannya kan gitu. Itu hal yang menarik loh, itu seperti itu, sehingga itu perlu diberikan stressing. Baik, terima kasih Mbak Maria Intan. Lalu berikutnya siapa? Pak. Bu Francisca atau siapa? Mbak Nirma, Mbak Francisca. Iya, Francisca saya, siapa? Pak. Saya Pak. Oh, iki Pak Siska. Oke. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Yosef dan teman-teman. Pada presentasi ini saya ingin mengajak keluarga pasien maupun pasien di Rumah Sakit Panti Waluyo untuk belajar tentang cuci tangan. Jadi secara offline ya Pak. Untuk medianya kami berikan leaflet ke masing-masing pasien ataupun keluarga. Juga saya akan menampilkan PPT. Oke, boleh saya share screen ya Pak ya? Monggo. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, saya mulai. Selamat siang, Bapak dan Ibu.
siang. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga baik-baik semua ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk duduk bersama dengan saya untuk sedikit belajar tentang cuci tangan demi mencegah COVID-19. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya berada di tengah Bapak Ibu untuk belajar bersama. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nama saya Francisca Indah Pratiwi, biasa dipanggil Siska atau Indah. Saya apoteker di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Nah, sebelum kita belajar tentang cuci tangan, saya akan bercerita sedikit tentang COVID-19. Bapak Ibu tentu sudah tidak asing ya berkaitan dengan COVID-19. Karena kita sudah mengalaminya selama 1 tahun lebih. Sehingga kadang hal ini membuat kita bosan atau lelah, dan kadang kita tuh acuh terhadap anjuran pemerintah. Sebenarnya apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Awal mulanya virus ini ditemukan di Wuhan, Cina. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa virus yang jauh di sana bisa sampai ke Indonesia, bahkan di Purworejo di tempat kita berada ini. Ya, virus itu menyebar melalui kontak langsung, yaitu dari manusia ke manusia, yaitu berupa droplet. Apa itu droplet? Yaitu kalau Bapak Ibu bersin, batuk, atau berbicara, sehingga menyebar, dan itu akan mengenai manusia yang lainnya. Tetesan-tetesan tadi yang melewati udara tidak akan lebih dari 2 meter, sehingga kita tuh sering mendengar bahwa untuk jaga jarak atau menggunakan masker agar kita terhindar dari percikan-percikan itu. Selain melalui percikan ini, COVID-19 bisa menyebar melalui kontak langsung, yaitu melalui benda-benda yang terkontaminasi yang sering Bapak Ibu pegang, seperti uang, HP, logam, atau benda-benda lain yang sering ada di sekitar kita. Kalau kita tidak menyentuhnya sih aman, karena kita tidak akan terkena virus itu. Yang jadi masalah ketika menyentuh benda-benda tersebut dan kita tidak langsung mencuci tangan, sehingga virus yang ada di situ tetap menempel dan kita memegang bagian-bagian tubuh kita yang mengandung banyak lendir seperti mata, mulut, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini? Nah, pemerintah sudah menganjurkan kita untuk menjaga protokol kesehatan yang kita kenal dengan 5M. Apa itu 5M? 1. Menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan 5, membatasi mobilisasi dan interaksi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar untuk mencuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Namun sebelumnya, ini untuk mencegah agar terhindar dari COVID-19. Sebelum kita belajar tentang cara cuci tangan, perlu kita ketahui kapan sih cuci tangan yang baik itu kita lakukan. Kita gambarkan sebelum dan sesudah. Sebelum itu kapan? Sebelum menghidangkan makanan, sebelum makan, atau menyentuh muka atau mulut. Yang kedua, sesudah dari toilet, sesudah membersihkan anak dari BAB, maupun setelah memegang hewan atau benda kotor. Jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan untuk mencegah penyakit, menghentikan penyebaran penyakit, maupun menyingkirkan virus dan bakteri dari diri kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang
cara cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Agar gampang mengingatnya, kita gunakan istilah tepung selaci putar-putar. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci, dan selanjutnya putar-putar. Untuk mencuci tangan dengan air, jangan lupa setelah menggunakan sabun, kemudian bilas dengan air, ulangi dengan prinsip yang sama dari depan. Berikut ini ada video yang bisa dilihat untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya, apakah Bapak Ibu jelas dengan video tadi? Nanti setelah selesai presentasi ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk cuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, kita akan belajar menggunakan hand sanitizer. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa selain mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, bisa menggunakan hand sanitizer. Namun, perlu diketahui bahwa penggunaan hand sanitizer hanya digunakan saat tidak ada sabun maupun air mengalir. Pada prinsipnya sama, untuk mencuci tangan dengan air dan dengan hand sanitizer adalah sama, yaitu dengan tepung selaci putar-putar. Demikian cara mencuci tangan baik dengan sabun maupun dengan hand sanitizer. Tetap jaga protokol kesehatan dan selalu cuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Tuhan memberkati. Matur nuwun. Oke. Baik, terima kasih untuk Mbak Francisca yang telah menyampaikan PowerPoint-nya. Oke, baik. Seperti biasa ada dua dulu yang memberikan komentar. Diupayakan yang tadi belum berbicara, silahkan untuk berbicara. Monggo. Silahkan. Ini masukan kita akan bertujuan untuk memberikan kritisi supaya nanti bisa kualitas setiap presentator akan semakin baik. Silahkan. Untuk yang komentar ke Mbak Siska siapa? Pak Yosef, mungkin saya Erika, mau monggo. coba berkomentar. Iya. Terima kasih untuk waktunya, Pak Yosef, Mbak Siska dan teman-teman. Mungkin kalau dari saya lebih ke arah ini ya. Tadi seakan-akan presentasinya datar gitu, jadi kurang ada penekanan di poin-poin tertentu begitu. Sehingga kalau saya pribadi jadi fokusnya tuh kadang-kadang hilang gitu karena untuk intonasi segala macam itu terlalu datar.
Tapi untuk PowerPoint, kemudian cara presentasi, karena mungkin ini untuk pasien begitu ya, pasien dan keluarga pasien, jadi mungkin bisa sudah sesuai begitu, karena memang untuk pasien dan keluarga pasien itu cara presentasinya berbeda dengan yang sebelumnya. Itu misalnya dengan Mbak Lydia itu untuk anak-anak SMK gitu memang cara presentasinya beda, itu saya paham gitu. Tapi untuk penekanannya di sini mungkin yang bisa ditambah gitu ya. Kalau dari saya itu saja. Terima kasih Pak Yosef dan Mbak Siska. Matur nuwun Bu Erika nggih. Oke. Baik, ada lagi satu lagi memberikan masukan. Tadi yang belum bicara siapa? Mungkin saya Pak Yosef sedikit. Nggih, monggo. Sinten nggih? Saya Wulan Pak. Oh, Bu Wulan, monggo Bu. Nggih. Mungkin saya tadi dari presentasinya terus PPT-nya sih sudah jelas ya Pak. Cuman waktu pemutaran video Mbak Siska itu memang nggak ada suaranya ya Mbak. Kalau menurut saya sih masukan aja, karena nggak ada suaranya mungkin dari Mbak Siska bisa diberikan penekanan dari video tersebut. Jadi audiens juga lebih memperhatikan dengan suara atau informasi yang disampaikan oleh Mbak Siska, walaupun sebelumnya di slide sebelumnya sudah disampaikan tepung selagi putar-putar itu sudah dijelaskan, tapi saat pemutaran video mungkin bisa ditekankan di sana. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, tadi memang nggak ada suaranya ya Mbak Siska tadi video yang tadi. Ada Pak. Oh, ada. Dua-duanya suaranya. Iya, makanya tadi begitu tahu punya Mbak Maria tadi nggak ada suaranya ketika sampai di kami. Jadi membayangkan saya juga nggak ada mengalami juga. hal yang sama ya. Ternyata sama. Kalau di saya kebetulan jelas. Baik, terima kasih ya. Memang itu koneksi internet ya. Jadi memang sulit ya. Tapi mungkin tadi saran yang tadi dari Bu Sahro tadi benar. Jadi misalnya apakah suara ini terdengar ya, dikatakan tadi ya, misalnya audiens mengatakan wah nggak dengar. Nah ini mungkin tadi sarannya dari Bu Wulan tadi bisa dikatakan karena nggak dengar suaranya, maka sambil tulisan-tulisan tadi muncul, Mbak Siska bisa memberikan informasi-informasi ini, masukan. Dan juga yang seperti kita alami, semua yang kita alami ya, dan mungkin kita sadar atau nggak sadar. Kadang kita waktu bicara gini mungkin background kita ada yang bicara ya, entah ada truk yang lewat, suara orang, itu nggak bisa kita lawan ya. Tapi itu semua sadar betul bahwa itu yang terjadi. Nah, seandainya kita memang mendengar itu, memang ada baiknya kalau misalnya kita bukan presentator, kita mute mic kita. Tapi misalnya kita presentator seperti Mbak Siska tadi ya, ada suara-suara di belakang, Mbak Siska bisa menimpali dengan suara Mbak Siska. Kalau Mbak Siska menimpali dengan suara Mbak Siska, nanti itu suara yang belakang itu akan hilang ya. Jadi ini hanya untuk masukan saja, sehingga nanti kalau kita masih akan memberikan promkes dalam bentuk daring, kita harus ingat kalau sekitar kita agak gaduh, kita tutup dengan suara kita, itu pasti akan lebih kecil suara mereka ya. Ini hanya tips and trick ya, karena kita belum terlalu biasa lah untuk daring ini, dan saya pun juga mengalami kok belum bisa ya kayak seperti kalau offline gitu, seperti itu. Sehingga memang kita harus banyak belajar ya dengan masukan-masukan seperti ini. Saya rasa semuanya yang tidak presentator pun juga belajar bersama bahwa presentasi melalui daring ini memang butuh skills khusus ya, misalnya gitu. Kalau masalah ekspresi datar ya mungkin bagaimana Mbak Siska, apakah bisa dijelaskan? Monggo loh, kalau masalah tadi ada masukan dari Bu Erika, ekspresi datar apakah memang itu dirasakan atau memang karena audiensnya adalah untuk pasien plus keluarga, jadi mungkin anggotanya hanya sedikit, atau bagaimana? Saya menyadari Pak, kalau selama ini yang saya khawatirkan adalah monoton di dalam presentasi. Jadi apalagi ditambah ketika daring gini, agak lebih susah ya, karena kalau misalkan pengalaman saya ketika interaksi dengan lansia atau ketika saya memberikan edukasi ini lebih enak, lebih hidup Pak.
jadi kerasa banget saya menyadari ketika ini ya agak susah ketika dibilang data, saya sadar sendiri. Ya, betul. Terima kasih Bu Siska. Jadi betul kalau luring kita mungkin bisa segera mengantisipasi ya kalau ada masalah ya. Kelihatan dia tidak terlalu aware, dia tidak itu akan kita antisipasi. Tapi kalau daring seperti ini memang nggak mudah, sehingga memang kita harus adaptasi dengan proses-proses yang ada. Tapi kalau luring memang lebih mudah. Saya setuju itu memang. Cuman mungkin ini masukan saja untuk kita semua selama kita nanti masih daring. Mungkin kita perlu memikirkan kalau misalnya tadi video macet bagaimana, kalau misalnya kita supaya tidak monoton bagaimana, lah itu adalah sebuah cara yang membuat kita harus punya adaptasi atau punya plan A, plan B atau plan C misalnya begitu. Baik, terima kasih Mbak Siska untuk anunya. Oh ya, tadi apresiasi sudah membuat video sendiri untuk cuci tangan ya. Nah itu tidak mudah juga ya. Itu membuat video sendiri dalam waktu singkat beberapa detik, itu saya rasa hal yang juga tidak mudah. Tapi ini untuk originalitas ibaratnya itu lebih menyenangkan ya, itu seperti itu. Baik, yang terakhir siapa nggih? Bu Nirma itu Bu Atin ya. Monggo saya, Bu. Pak. Monggo. Apakah sudah terlihat nih? Sampun Bu, sampun. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Untuk presentasi saya, ini saya berikan dengan sasaran kelompok Prolanis di Puskesmas Ngemplak 1. Jadi kegiatan Prolanis tetap dilakukan dengan menghadirkan pasien ini secara offline settingannya. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama-sama di kesempatan ini dalam kegiatan Prolanis untuk melakukan pemberian materi tentang kebersihan tangan sebagai kunci kesehatan. Sebelumnya Bapak Ibu, ini akan saya sampaikan mengenai latar belakang bahwa dalam penularan penyakit itu menggunakan berbagai media. Ada yang melalui udara, melalui sentuhan, kemudian juga dari benda-benda yang terkontaminasi, seperti baik itu makanan, seperti itu, kemudian juga benda-benda lain yang bisa terkontaminasi oleh mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit. Terkait dengan kondisi kita sekarang, di masa pandemi COVID-19 ini, pencegahan yang harus kita lakukan sudah sering ya digembar-gemborkan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh berbagai pihak. Bagaimana kita menangani ini untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Sedangkan Bapak Ibu sekalian adalah sebagai kelompok yang mempunyai resiko. Bapak Ibu ada yang menderita penyakit hipertensi, ada yang menderita penyakit diabetes, ada yang dua-duanya gitu ya. Ya, ini merupakan resiko penyakit komorbid atau penyerta yang jika sampai terkena COVID-19 ini akan lebih memberatkan kondisinya. Kemudian di sini yang harus kita ketahui adalah upaya pencegahannya ini menggunakan protokol kesehatan. Mungkin selama ini Bapak Ibu sering tahu ya, 3M, 5M gitu ya. Nah, 3M yang lebih ringkas, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini, duduknya sudah dipisah-pisah dengan jarak. Kemudian Bapak Ibu juga sudah menggunakan masker. Tadi ketika datang juga
sudah cuci tangan dulu ya Bu ya. Ya, jadi ini adalah salah satu upaya kita untuk melakukan pencegahan COVID-19 maupun juga penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa dimediasi dengan melalui sentuhan gitu ya, dengan melalui tangan maupun dengan media penularan yang lain. Jadi di sini Bu, dalam kaitannya tentang kebersihan tangan, jadi ini kita kan sudah biasa ya melakukan cuci tangan gitu ya. Sebenarnya cuci tangan itu apa sih? Cuci tangan ini adalah tindakan membersihkan tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ya. Jadi syaratnya itu dua, ada sabun, ada air mengalir. Kalau hanya cuci tangan dengan air biasa, itu tidak memenuhi cara cuci tangan yang benar. Kemudian ada lagi nih Bu, sekarang ini orang kemana-mana bawa hand sanitizer. Apa sih hand sanitizer ini? Ya. Jadi hand sanitizer ini adalah bahan pembersih yang berupa cairan atau gel yang digunakan untuk membersihkan tangan dari debu, bakteri, atau virus tanpa memerlukan bilasan air. Nah, ini ya Bu ya. Ada yang kenal nggak ini dengan siapa ini? Yang tengah. Ya, jadi ini saya hanya ingin menyampaikan siapa sih yang harus cuci tangan, gitu ya. Ternyata semua usia ini harus cuci tangan, dimulai dari anak-anak, ya, kemudian orang yang sudah dewasa, remaja, bahkan yang sudah lansia. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ini banyak yang termasuk lansia, gitu ya. Ya, jadi ini semua harus cuci tangan. Bahkan untuk anak-anak ini harus kita biasakan untuk mencuci tangan sejak dini. Begitu juga bahkan mungkin yang punya bayi di rumah itu, bayinya ngaca juga ada tisu itu ya Bu ya. Bapak-bapak itu kalau ada tisu yang untuk membersihkan bayi itu ada juga sendiri, bayinya juga dibersihkan dengan tisu seperti itu, tisu pembersih. Termasuk cuci tangan ini harus dilakukan oleh siapa saja dan harus menjadi kebiasaan baik agar mencegah kita dari suatu penyakit untuk menjaga kesehatan kita. Sekarang kita lihat ini Bu, kapan saatnya harus cuci tangan. Jadi ada beberapa waktu yang kita harus melakukan cuci tangan, ya. Misal ini yang pertama, setiap kali tangan kita kotor, ya, habis ngetik, habis pegang uang, habis belanja, gitu ya, memberikan uang pada pembelinya, pada penjualnya seperti itu. Kemudian kita sedang merawat hewan peliharaan kita, mungkin yang di rumah punya burung, punya kucing dan lain-lain itu ya. Kemudian yang suka berkebun juga, itu. Ini ketika melakukan aktivitas tersebut, tangan kotor gitu harus melakukan cuci tangan. Kemudian ada juga ini setelah buang air, jelas ya Bu ya, semua pasti melakukan setelah buang air, pasti cuci tangan. Kemudian kalau yang punya bayi, ini sebelum menyusui bayi pun sebaiknya harus melakukan cuci tangan. Begitu juga setelah menceboki bayi atau anak, jadi berurusan dengan kotoran ini juga harus mencuci tangan. Kemudian juga saat sebelum makan atau menyuapi anak itu. Kemudian sebelum memegang makanan atau setelah makan. Ini sama halnya juga dengan ketika Bapak Ibu melakukan minum obat secara rutin itu ya Bu ya. Bapak Ibu kan setiap hari minum obat nih. Ada yang sehari, ada yang sekali, ada yang 2 kali. Bahkan jamnya sudah diatur gitu ya Bu ya. Ini jangan lupa juga ketika Ibu akan minum obat, cuci tangan dulu. Ya. Kemudian setelah bermain, misalkan anak-anak itu ya, pada bermain di tanah, di lumpur atau di tempat kotor, ini juga harus cuci tangan. Kemudian juga setelah bersin dan batuk, apalagi ini ketika kita sudah bersin batuk itu kan kotoran atau bahkan ada virus atau kuman yang keluar dari kita, itu harus segera kita bersihkan.
Kalau tadi siapa saja yang harus cuci tangan, sekarang ini di mana ya kita harus cuci tangan gitu ya. Simple ya Bu ya. Kemana kita harus cuci tangan? Jelas kita harus cuci tangan di tempat yang mempunyai air mengalir. Kemudian juga tersedia sabun di situ. Jadi ini di sini saya contohkan ada wastafel, ada ini yang cuci tangan dengan sabun itu ya. Kalau kita lihat ke sekitaran kita di masyarakat, di depan toko-toko atau di pasar, ini kan sekarang sudah banyak itu ya disediakan ember-ember untuk cuci tangan. Jadi karena fasilitas sekarang juga sudah lebih banyak, sudah lebih dimasyarakatkan. Jadi monggo ketika Ibu atau Bapak beraktivitas di luar, gunakanlah fasilitas ini untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan ini. Kembali lagi Bu, Pak, ini kenapa harus cuci tangan? Ya, sebenarnya tadi di depan sudah kita paparkan terkait dengan banyaknya penyakit menular, kemudian juga dengan pandemi COVID ini, karena tangan ini bisa jadi sarangnya kuman. Ketika kuman-kuman sudah menempel, ini kalau kita tidak mencuci tangan dengan sabun, maka dia akan tetap berada di tangan kita, sedangkan kita lantas menggunakan tangan ini untuk ucap-ucap mata, untuk usap-usap hidung, seperti itu. Nah, itu bisa menularkan penyakitnya masuk ke dalam diri kita. Jadi memang cuci tangan ini penting untuk menjaga kebersihan tangan sehingga kesehatan kita pun juga akan bisa terjaga. Nah, dari yang saya sampaikan tadi sudah jelas Bapak Ibu? Atau mungkin saya terlalu cepat? Monggo nanti silahkan menyampaikan. Kalau misalkan saya terlalu cepat, nanti silahkan nanti disampaikan. Bagaimana? Kita lanjutkan ya. Oke, sekarang mengenai cara cuci tangan. Jadi, sekarang ini kita cuci tangan tidak sembarangan cuci tangan ya Bu ya. Kita cuci tangan dengan 6 langkah. Dari WHO, dari Badan Kesehatan Dunia, kemudian dari Kemenkes juga. Ini menyarankan kita untuk cuci tangan dengan 6 langkah ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu bagaimana cara melakukan cuci tangan dengan 6 langkah ini? Oh ya, tapi sekarang ini kita belajar lagi bareng-bareng ya Bapak Ibu, untuk kita biar bisa benar dalam melakukan cuci tangan ya. Jadi di sini yang pertama ini menggosok tangannya ini, kemudian yang kedua di sela-selanya, kemudian nanti 2 tangan mengunci, kemudian jempolnya juga, ujung jarinya juga. Tapi kok susah ya kalau melihat langkahnya seperti itu. Ini sekarang saya ajak nyanyi saja ya, biar kita lebih mudah dalam melakukan cuci tangan ini. Jadi nanti kita sama-sama ya, kita praktek cuci tangan. Monggo Bapak Ibu mempersiapkan diri, berdiri dulu ya. Ya, ini di depan di slide ini sudah ada syairnya. Sebenarnya syairnya ini adalah langkah untuk cuci tangan ya. Jadi nanti ini nadanya nanti pakai itu Bu, nadanya becak-becak itu. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Itu ya. Sudah tahu ya Bu ya lagunya ya. Itu lagunya anak-anak. Mungkin waktu dulu Bapak Ibu juga sudah pernah menyanyikan lagu itu. Jadi mari kita sekarang sama-sama praktek dulu melakukan cuci tangan ini dengan 6 langkah. Jadi ini poinnya pada 6 langkahnya ya Bu ya. Kemudian untuk penggunaan sabun jelas kita nyalakan airnya dulu, kita usapkan sabunnya, kita tuangkan sabunnya, baru kita melakukan langkah cuci tangan ini. Yuk kita pelan-pelan bareng-bareng mulai 1, 2, 3. Gosok-gosok tanganmu, punggung tanganmu juga, masuk ke sela-sela. 2 tangan mengunci, jempol kanan dan kiri, ujung jarinya juga. Bilas, keringkan, bersihlah tanganku. Nah, mungkin nanti bisa kita ulang lagi ya. Ya, jadi setelah mencuci tangan ini harus
kering kan Bu. Jadi memang lebih baik ketika ada fasilitas cuci tangan ini dilengkapi juga dengan tisu. Jadi ketika Ibu membuka keran, menuangkan sabun, kemudian mulai cuci tangan, kemudian membilas, kemudian dikeringkan menggunakan tisu. Tisunya digunakan untuk mengeringkan dulu. Setelah kering, tisunya tadi digunakan untuk menutup kerannya, ya. Jadi tidak menggunakan tangan kita yang bersih untuk tutup kerannya itu tadi. Sebaiknya seperti itu. Dan langkah mencuci tangan ini bisa dilakukan selama 40-60 detik karena kita menggunakan air itu tadi dan menggunakan sabun itu tadinya. Jadi gimana Bapak Ibu? Nanti kita ulang lagi ya, nyanyi nanti kita praktekkan lagi. Ya, kemudian ini tentang penggunaan hand sanitizer. Sekarang kan banyak, mungkin Bapak Ibu sekarang juga ada yang membawa. Mana? Oh iya, itu Ibu membawa ya. Kenapa Bu kok bawa Bu? Iya, praktis. Yang pertama ini praktis, bisa dibawa kemana saja. Hanya saja yang perlu diperhatikan, hand sanitizer ini perlu kita atau hanya dapat kita gunakan pada saat kondisi tangan bersih. Kalau tangan benar-benar kotor, ini yang harus kita lakukan untuk membersihkan adalah dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian dalam penggunaan hand sanitizer ini dilakukan juga 6 langkah tadi. 6 langkah cuci tangan ini juga dilakukan dengan 6 langkah penggunaan hand sanitizer. Tapi mungkin tidak selama kalau kita cuci tangan dengan sabun ya. Kalau untuk penggunaan hand sanitizer ini bisa kita lakukan cukup 20 detik. 20 detik itu lama ya Bu ya. Dan cukup lama. Kalau tadi Ibu cuci tangan 40 sampai 60 detik tadi, itu sambil nyanyi itu pas Bu. Nanti itu pas 40 detik. Coba saja nanti ya. Ya. Kemudian ini nanti setelah kita melakukan penggunaan hand sanitizer ini perlu diketahui bahwa hand sanitizer ini kan mengandung zat pembunuh kuman. Jadi bisa contohnya ini alkohol 70%. Jadi mungkin ibu-ibu kalau memilih hand sanitizer juga harus yang benar-benar efektif, bisa digunakan sesuai fungsinya. Seperti itu ya. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya Bu, atau mungkin untuk Bapak Ibu renungkan. Jadi cuci tangan atau pakai hand sanitizer, ya. Jadi setelah yang saya sampaikan tadi, bagaimana menggunakannya, kapan waktunya, jadi ibu bapak nanti bisa menentukan sebaiknya saya harus menggunakan hand sanitizer kapan juga ketika saya harus cuci tangan, itu sudah jelas ya Bu ya. Ada yang tidak ditanyakan Ibu, Bapak? Sudah cukup? Baik, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita sama-sama bisa selalu menjaga kesehatan, tetap dengan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Mohon maaf jika dalam saya menyampaikan banyak kekurangan. Bapak Ibu, semoga selalu sehat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Baik, terima kasih Bu Atin ya. Monggo yang mau memberikan komentar silahkan. Dari presentasi yang belum bicara, ayo siapa? Baik, saya Melansia. Oke, Melansia, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit memberi komentar kepada Mbak Nirma terkait presentasinya. Menurut saya presentasi dari Mbak Nirma ini sudah sangat baik, mudah dimengerti, dan PPT-nya juga sangat menarik. Intonasi atau pengucapan yang diberikan oleh Mbak Nirma juga sudah sangat sesuai dan jelas. Masukan yang dapat saya berikan adalah dari presentasi Mbak Nirma ini, kalau secara offline memang sangat efektif dan menarik. Hanya kalau secara online mungkin sedikit kurang efektif, mengingat waktu yang agak panjang ya yang dibutuhkan untuk presentasi. Takutnya para peserta jadi kurang fokus begitu. Jadi perhatikan waktunya saja, karena terlalu lama begitu.
Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Melansia. Oke, satu lagi yang beri komentar, silahkan. Oke, silahkan. Ayo satu lagi yang belum ngomong siapa yo? Mas Mario Yedi, Syahrul Amran. Baik, Wisis. Pak. Silakan Oke, Pak. Mas Saya Yedi. mencoba ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bu Nirma, penyampaiannya udah bagus. Maksudnya feedbacknya ke peserta, ke masyarakatnya udah bagus sama Bapak dan Ibunya. Mungkin tadi awal-awalnya sempat tersendat-sendat ya Bu. Mungkin karena masih awal, masih gugup. Jadi sering mengucapkan kata a itu sering sekali Bu. Sering keluarkan gitu. Kemudian PPT-nya juga sama udah bagus. Oh ya Bu, mungkin yang bagian PPT-nya bagian slide, yang bagian saat cuci tangan gambarnya agak kabur. Menurutku bagi orang tua, bagi bapak dan ibu itu mungkin kurang kelihatan Pak Yosef. Yeah. Tuh, menurutku Bu. Kemudian udah bagus sih Bu, maksudnya dari cara Ibu menyampaikan syair lagu, bertanya kayak apakah kecepatan suara saya, penyampaian saya itu udah menurut saya penyampaian Ibu udah bagus. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, untuk Bu Atin, terima kasih sudah membantu saya banyak ya, karena semua cerita di 3 yang lain tadi kan sudah dibantu Ibu untuk menjawab ya, bagaimana melakukan komunikasi ya toh, apakah ini terdengar apa tidak, kemudian bisa apa tidak melakukan, kemudian malah bernyanyi ya, itu adalah sebuah cara komunikasi mungkin yang bisa diterapkan tidak hanya dalam kondisi luring tapi bisa juga dalam kondisi daring ini ya. Jadi saya rasa presentasinya Bu Nirma Atin ini sekaligus bisa memberikan contoh tadi beberapa hal yang masih kita anggap ada kekurangan, dan kebetulan ini koneksi internetnya bagus sih, jadi tidak ada kendala sama sekali waktu Ibu bernyanyi, suaranya juga sampai ya, jadi itu yang menyenangkan adalah itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa apa yang dilakukan Bu Nirma Atin itu terkait, saya memberi catatan berusaha komunikatif dengan audiens ya, ini adalah hal yang menarik yang perlu kita apresiasi. Dan kalau tadi Mbak Siska itu memvideo dirinya sendiri, ini Bu Nirma Atin berani bernyanyi. Nggak mudah loh ini ya, dalam Chromecast itu nyanyi sendiri itu nggak mudah ya. Jadi diperlukan keberanian, termasuk berani malu ya kan gitu ya, ini tidak mudah. Jadi kadang kita merasa wah suaraku jelek ya, tapi itu malah nggak masalah kalau kita berani bernyanyi, semua akan mengapresiasi, tidak akan ada yang menilai wah suaranya gimana, itu nggak akan ada, karena ini kita transfernya adalah transfer ilmu ya, transfer pengetahuan, itu sesuatu yang sangat bagus. Keren Bu Atin ya super sekali ini ya gitu, luar biasa ya. Jadi berani menyanyi di depan publik ini saya hanya melihat 1-2 presentator yang berani, dan memang ini dibutuhkan jam terbang, berani malu dan sebagainya, ini sangat penting ya. Jadi karena kalau kita berani melakukan ekspresi itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa kita ini sudah memiliki jam terbang. Teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah begini. Kita tadi mendapatkan presentasi 1 materi, yaitu yang namanya cuci tangan. Tapi kalau saya secara pribadi, saya menganggap dari 4 presentator saya mendapatkan banyak pemahaman yang membuat pemahaman terhadap cuci tangan itu semakin utuh ya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi mungkin kita suatu saat akan membawakan materi yang sama,
dan kita akan melihat teman lain atau presentator lain menyampaikan. Nggak usah gugup ya, dari apa yang disampaikan mungkin materinya sama. Kalau materinya sudah sama, untuk membuat menjadi menarik, yang membedakan adalah cara kita menyampaikan. Kalau kita runut dari Mbak Lydia memasukkan video, gitu. Mbak Intan juga melakukan hal yang sama, memasukkan video. Mbak Siska memasukkan video plus video dirinya sendiri, ya itu yang membedakan. Bu Nirma Atin malah bernyanyi. Ini sesuatu yang intinya sama ya, apa nyanyinya Selaci Puput tadi ya, tapi ada yang dinyanyikan dengan saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Lah itu kan sesuatu yang akan membekas pada apa namanya audiens yang diberi informasi ini. Jadi ini hal-hal penting, saya rasa hari ini kita belajar banyak sekali dari apa yang sudah kita kritisi ke Bapak Ibu yang ke ibu-ibu yang presentasi, dan kita juga sudah mendapatkan contoh ya, seperti bagaimana cara membangun komunikasi, bagaimana cara membangun ekspresi juga yang terakhir ini dari Bu Atin dan sebagainya. Tapi overall saya rasa semua presentator hari ini bagus semua ya, excellent semua ya. Terima kasih sudah berupaya melakukan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah dari belajar ini sebenarnya kalau nanti misalnya Bapak Ibu misalnya yang kelima itu mau presentasi lagi ya, Bapak Ibu bisa merangkai hal lain yang menjadi lebih dalam lagi sehingga kita bisa memberikan hasil yang lebih bagus. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, namanya non multa sed multum, belajar sedikit tetapi mendalam ya. Dari cuci tangan ini ya, masing-masing kalau kita pelajari semuanya, kita akan mendapatkan setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memahami, cara yang berbeda dalam menyampaikan, dan cara yang berbeda dalam apa namanya mengekspresikan itu kepada audiens. Saya rasa bekal untuk menjadi presentator yang handal dalam kegiatan promosi kesehatan itu adalah tergantung dari cara kita untuk menyampaikan. Kemarin kita sampaikan adalah gerak-gerik bahasa tubuh ya, atau bagaimana cara kita menyampaikan materi. Kalau tadi materinya kebetulan semua sama, maka yang betul-betul membedakan adalah cara kita menyampaikan dan mungkin ekspresi atau bahasa tubuh atau cara kita membangun komunikasi dengan audiens. Saya rasa itu semua memang betul masalah confidence ya, bukan masalah penguasaan materi, tapi masalah confidence. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan komentar atau apa terkait dengan ini yang disampaikan? Silahkan. Belum ada? Belum, Pak. Belum ya. Baik Bapak Ibu, kalau memang belum ada, saya rasa kita bisa cukupkan pertemuan hari ini ya. Sekali lagi saya mengapresiasi 4 presentator hari ini yang sudah mengupayakan dengan caranya masing-masing, dan saya melihat ini originalnya ada di masing-masing ya. Jadi walaupun materi sama, tapi masing-masing berusaha menampilkan secara original. Ini adalah sesuatu yang hebat dan patut diapresiasi seperti